Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 509-510. Berbicara tentang gua, lebih dari selusin orang merasa kesal. Saya menemukan banyak harta, tetapi mereka direbut oleh tubuh asli Taiyin dan tubuh misterius. Melihat selusin murid dipenuhi dengan kemarahan, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar. Di mana Anda dirampok oleh tubuh sejati Taiyin dan tubuh misterius, mereka disamarkan oleh Lao Su. Namun, secara alami, Ye Chen tidak akan mengatakannya. Jika tidak, selusin murid akan memarahi ibu mereka di sini saat itu juga. Aku tidak tahu bahwa saudara Qin adalah tuanku Kaisar Kuning sebelumnya, tetapi aku juga memaksa tuan untuk menebus dosa. Ketika Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, lebih dari selusin murid Yan dan Huang membungkuk dan memberi hormat lagi. Pandanglah Tuhan Haihan. Petik 2. Aku bukan pria dengan perut kecil. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian menjentikkan lengan bajunya. Selusin tas penyimpanan terbang keluar dan jatuh ke tangan mereka. Setiap tas penyimpanan dipenuhi dengan 1 juta batu roh. Tuan Suci, ini, selusin murid sedikit terkejut dan sedikit kaget, diam-diam memberitahu mereka betapa murah hati tembakan Holy Lord. Aku tidak pernah ragu untuk keluargaku. Ye Chen tersenyum sedikit, kalau kamu dirampok di gua, secara pribadi aku akan menemukan Huo Zun dan Jining Suang untuk menyelesaikan akun. Yang harus kamu lakukan adalah berlatih dengan baik. Aku akan memenuhi harapan Holy Lord. Aku harus mengatakan bahwa ucapan Ye Chen membuat selusin murid Yan dan Huang menjadi berapi-api. Bahkan, di mana mereka tahu bahwa alasan mengapa Ye Chen begitu murah hati adalah bahwa ia masih merasa sedikit bersalah, merampok harta muridnya, dan mereka tidak bisa membiarkan mereka menderita kerugian bodoh. Setelah lebih dari selusin murid pergi, Ye Chen mengulurkan kaki malas. Aku akan keren Huang besok, aku tidak tahu Yang Song Qiao, oh tidak, ini Hong Cheng Sui, akankah dia membuatku tercekik? Sambil berbisik dengan suara rendah, Ye Chen hendak pergi ke dunia kecil ruang dan tidur. Rasakan, tentu saja, pada saat ini, Streamer masuk dan mendarat di bahu Ye Chen. Melihat lebih dekat, itu adalah Xiao Linghua. Nak, aku akan membawamu ke tempat yang baik. Xiao Linghua menatap Ye Chen dengan mata jernih. Tampaknya hal kecil ini telah menemukan hal yang baik di Yan Huang. Tidak ada waktu, kata Ye Chen, masuk. Ada pria dan wanita di sana. Pergi dan lihat. Tanpa diduga, Ye Chen, yang sudah melangkah ke dunia kecil dengan 1 kaki, buru-buru berbalik lebih cepat daripada kelinci. Dengan cara ini, keduanya datang satu demi satu dan mencapai puncak gunung Yan Huangling yang agak curam. Oh. Tepat setelah jatuh, Ye Chen mendengar suara centil dari seorang wanita di loteng kecil di puncak gunung, dan samar-samar, dia juga bisa mendengar suara pria yang terengah-engah. Dengar, aku tidak berbohong padamu. Selain itu, Xiao Linghua berkata, menatap loteng kecil dengan mata besar. Ini benar-benar didedikasikan. Melihat loteng kecil yang bergetar, omong kosong Ye Chen. Kekuatan ini, frekuensi ini, suasana hati ini adalah suara ranjang. Mendengar suara wanita di loteng kecil itu, Ye Chen merasa panas dan api jahat meningkat, sepertinya dikaitkan dengan malam Culinger, suara tempat tidur. Jika suatu hari aku bisa membawa ahli kecantikan ke tempat tidur, aku berjanji untuk bisa melakukannya selama 10,5 bulan. Entah bagaimana, Ye Chen tiba-tiba memiliki ide jahat di dalam hatinya. Suara wanita cantik yang memanggil tempat tidur seharusnya sangat bagus, hehehe. Ye Chen berpikir sejenak, dia tertawa, tersenyum, dan bahkan sebuah tenda kecil didirikan di tubuh bagian bawah. Mengapa kamu tertawa begitu murah? Mendengar Ye Chen, dia tertawa, dan Xiao Linghua memandang Ye Chen dengan bodoh. Turun, Xiao Linghua tidak setuju, menggosok alisnya dengan jari-jari kecilnya dan melihat ke loteng kecil itu lagi, biarkan aku membuka mata. Banting, Ye Chen menamparkan ke depan dengan tamparan, mengutuk, ya, apakah ada moralitas, hanya mendengarkan dan ingin melihat. Nima, matamu lebih lebar dari mataku. Bicara omong kosong, meskipun aku tidak punya wajah, aku juga punya disiplin. Aku hanya mendengarkan, tapi aku tidak menonton. Bintang-bintang yang meludah dimarahi oleh keduanya, tetapi pertempuran awan dan hujan di loteng kecil tidak berhenti. Bagaimanapun, Xiao Linghua tidak bisa membuka matanya, dia hanya bisa menelan mulutnya sambil menatap loteng kecil. Tentu saja, Ye Chen hanya mendengarkan, tetapi tidak menggunakan mata Xianlun untuk melihat. Memang, produk ini masih memiliki pengekangan, meski tak tahu malu, tetapi ada beberapa intinya kecil. Apartemen kecil tidak jauh dari sana masih bergetar, dan suara tempat tidur sangat keras. Jika tidak dilarang di apartemen kecil, saya takut bahwa seluruh orang Yan Huang akan datang untuk menonton siaran langsung. Saya harus mengatakan bahwa pria itu memang cukup berdedikasi. Dari Ye Chen dan Xiao Linghua, loteng kecil belum berhenti bergetar. Dengan cara ini, kedua barang itu tetap di sana begitu saja.
Setelah mendengarkannya lebih dari 6 jam, ketekunan ini bukan siapa-siapa selain mereka. Malam, tidak tenang. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa ribu mil jauhnya di sebuah istana yang dalam, seorang wanita berwarna merah, meludahkan darah di telapak tangan pria tua itu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Wanita berbaju merah itu menatap dingin pada lelaki tua berambut darah itu. Ketika dia berbicara, darah meluap dari sudut mulutnya, vitalitasnya menjadi sangat tidak stabil, dan kekerasannya tak tertahankan. Salju debu merah, Siwen Bondan, dan Baoling dan rasanya enak. Pria tua berambut darah itu tidak menjawab pertanyaan wanita berbaju merah, tapi dia tertawa terbahak-bahak, rambutnya menjalar seperti hantu. Hah, begitu kata-kata pria tua berkulit darah itu jatuh, wanita merah memuntahkan darah, dan wajahnya berubah pucat sampai ekstrim. Melihat ini, pria tua berambut darah tiba-tiba berdiri dan membanting keluar istana. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dalam kondisi yang sangat buruk, wanita berbaju merah masih meninju jarinya dengan senmang, yang mengikuti pria tua itu dengan rambut berdarah, dan segera mendengar teriakan. Segera, sekelompok orang tua bergegas ke istana bawah tanah dan melihat wanita itu dalam goyangan merah, ekspresinya tiba-tiba menyingkir, ya Tuhan, kau. Hong tidak berbicara dengan wanita itu, dia hanya mendengus, dan darah menyembur lagi. Segera, beberapa orang bergegas ke istana, berdarah, dan berlutut dengan plok, suci. Ya Tuhan, aula haus darah mengelilingi seluruh gunung. Dikatakan bahwa semua orang terganggu. Buka pertarungan wali. Wanita berbaju merah menghentikan tubuhnya yang gemetaran dengan kaku, dan mulutnya terus membengkak dengan darah. Tolong minta bantuan Yan Huang. Menjelang larut malam, loteng kecil itu macet dan bergetar, dan wanita yang meringkuk di ranjang segera menghilang. Pada titik ini, Ye Chen dan Xiao Linghua baru saja menyelinap keluar dari puncak gunung kecil. Saya tidak tahu apakah orang-orang di Yan Huang akan tahu bahwa Holy Lord mereka tidak akan tidur di tengah malam, tetapi berlari untuk mendengarkan orang-orang, apakah mereka akan meludah di tempat. Xiao Linghua menyelinap pergi lagi, tapi Ye Chen menyentuh dagunya, berpikir untuk kembali ke mata air dan keindahan Heng Yuezong, memikirkannya, dia tertawa bodoh. Hah, saat dia berjalan, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melirik ke kejauhan, dan menemukan seorang pria tua berambut putih berdiri di bawah dinding batu. Ye Chen memusatkan pandangannya dan melihat bahwa itu adalah Song Jiang. Melihat dari kejauhan, punggung Song Jiang sedikit malu. Dia berdiri diam-diam di bawah dinding batu dan menatap dinding batu. Terkejut dalam hatinya, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Su Jiang terlalu terpesona untuk menonton, dan dia tidak pernah menyadari Ye Chen muncul di sampingnya. Apa yang kamu lihat? Ye Chen tidak membangunkan Song Jiang dan mengarahkan pandangannya ke dinding batu, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa garis karakter besar di dinding batu, yang disusun secara vertikal, tetapi sebuah puisi. Sol Pin meninggalkan Ye San Hua Siwei, Chan Chen muda menjadi tua dan sunyi. Angin sepi melayang ke hujan, dan Hemerokalis melupakan dunia. Mengapa Chang Sheng bersedia? Chang Tian dia mendendam. Saya masih berharap bahwa ada bayangan raja di Hekiao, tetapi tidak ada nama pada batu Sansheng. Hah, meliriknya, Ye Chen menghela nafas, mengapa Yan Huang memiliki puisi ini? Kata-kata Ye Chen membangunkan Song Jiang di sebelahnya. Kemudian dia berbalik tanpa sadar dan menatap Ye Chen, teman kecil, apakah kamu melihat puisi ini? Aku pernah melihatnya di tebing kuno di sebuah gua. Apakah aku mengembalikannya? Ya Tuhan. Mendengar dua kata ini, alis Song Jiang sedikit mengernyit, dan mata tua yang redup masih memiliki mata yang samar berkedip, bergumam, apakah Tuan pernah ke gua? Senior, yang menulis puisi ini, sangat sedih, bingung, dan sebal. Ye Chen menatap Song Jiang. Aku menulisnya sebelum guruku pergi. Ini tuanmu lagi. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan ganas dan melihat puisi kuno di dinding batu lagi. Apakah ini juga suatu kebetulan? Ye Chen bergumam di dalam hatinya, Tuan Song Jiang, Hong Chen, menulis puisi itu, bahkan nama Ye Chen dan nama Cusuan. Yang pasti, pendahulu Master Song Jiang juga telah mengunjungi gua. Kereta malam menyentuh dagunya. Garis setiap pukulan persis sama. Saya tidak tahu Hong Chen begitu elegan. Kapanpun malam sepi, aku akan berdiri di sini dan menonton puisi itu dengan tenang. Saat Ye Chen mengerang, Song Jiang menyingkir tiba-tiba berkata, ini mungkin satu-satunya yang tersisa oleh guru. Senior, almarhum sudah mati, mengapa kamu begitu? Ye Chen berbicara dengan lega. Hai, Song Jiang menghela nafas tanpa daya, Tuan dan para penatuannya masih muda ketika mereka masih muda, tetapi di tahun-tahun berikutnya, mereka tidak tahu mengapa mereka menjadi becek. Keadaannya sangat aneh, dan kadang-kadang bahkan nama saudara-saudari kita pun salah. Setelah mengatakan itu, Song Jiang menatap lagi pada puisi kuno di dinding batu, ketika Tuan menghormatinya, satu-satunya waktu dia tidak akan pernah berubah, dia akan selalu merenungkan puisi ini. Tidak ada rahasia besar yang tersembunyi dalam puisi ini. Kata Ye Chen ragu-ragu. Jadi, ketika aku punya waktu, aku akan berdiri di sini, berharap melihat sesuatu dari puisi ini. Aku terlalu penasaran untuk tahu mengapa tuan tua itu menjadi sangat kacau, dan mengapa aku tidak pernah melupakan puisi ini.
Aku selalu bertanya-tanya apakah lelaki lamanya memiliki keinginan yang tidak terpenuhi. Hong Chen senior telah meninggal, jadi jangan lupakan para senior. Melihat Zhong Jiang, yang tampak tua, Ye Chen menghiburnya. Hai, dengan menghela napas lagi, Zhong Jiang berbalik diam-diam dan menghilang ke dalam malam. Setelah dia pergi, Ye Chen juga menyentuh dagunya, akhirnya melirik dinding batu, dan berbalik. Kembali di dunia kecil ruang, Ye Chen mengambil buah spiritual dan memanggil Daluo Sending. Daluo Sending sangat besar, sederhana dan alami, dipenuhi dengan misteri misterius, membentuk air terjun menggantung, dikelilingi oleh Jia-Jia Tianxi, yang berjalan dengan sendirinya sesuai dengan aturan tertentu, dan jalan yang terjalin oleh jalan. Setelah melakukan ini, Ye Chen baru saja menyikat tas penyimpanan, dan Yin Yin yang mati dari 100.000 pegunungan akan dibawa keluar. Yin Yin akan dibawa keluar sekarang, dan Ye Chen akan memindahkan Daluo Sending untuk menekannya di sana. Setelah menetap di jenderal yang sekarat, Ye Chen perlahan-lahan berkumpul dan melihat ke atas dan ke bawah dengan mata Xianlun. Kekuatannya sebanding dengan imajinasi spiritual biarawan itu. Ini adalah surga ke-8. Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam, ada darah dan daging, tidak diragukan lagi mayat kuno, dan itu dilemparkan dengan kutukan. Berbicara tentang mantra, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke jantung pria yang sedang sekarat, dan melihat mantra aneh di otaknya, dan mantra inilah yang memungkinkan operator mengendalikannya. Memikirkan ini, Ye Chen Seng memotong kepala Yin Ming, dan meraih kutukan di tangannya. Kutukan itu berwarna ungu emas, tergantung di tangan, dan ada napas dingin yang meluap. Jangan melihatnya sebesar tamparan bayi, tetapi ada banyak misteri di dalamnya. Tiba-tiba, mata kiri Ye Chen menyipit sedikit, menatap kutukan emas ungu yang mengambang di telapak tangan. Yang mengejutkan, ia menangkap jejak jiwa dari kutukan ini. Itu saja, Ye Chen akhirnya tersenyum, kutukan emas ungu juga dibuat oleh orang-orang. Memperbaiki kutukan dan memperbaiki eliksir memiliki sihir yang sama, dan ada jejak jiwa di eliksir. Ada juga jejak jiwa si penyuling dalam kutukan ini. Ngomong-ngomong, senyum Ye Chen bahkan lebih baik. Jadi, selama aku bisa menghancurkan jejak jiwa, aku juga bisa membuat kutukan seperti itu. Selama aku membuat kutukan seperti itu, aku juga bisa membuat yin dan yang mati. Berbicara, mata Ye Chen menyipit lebih dalam, menatap jejak jiwa dalam kutukan. Dia melihat seorang lelaki tua yang tertutup jubah emas ungu. Pada saat ini, dia memanipulasi api aneh untuk membuat kutukan, dan kerumitannya sama sekali tidak lebih lemah daripada membuat roh berbutir 5. Namun, hal-hal ini tidak ada artinya bagi Ye Chen sekarang. Tingkat jiwanya sudah ada di tanah, dan setelah menelan sumber ekaristik kuno dan kuno, baik tubuh dan jiwa digigit dan diubah, dan tingkat jiwa telah mencapai puncak. Budidaya jiwa seperti itu, jika ada ramuan ajaib, tidak sulit untuk membuat ramuan 5 butir. Karena Wu Wenlingdan dapat disempurnakan, mantra yang sesuai dari mayat kuno yang mengendalikan mayat kuno juga harus disempurnakan. Saya tidak tahu kapan Ye Chen menarik matanya dan tersenyum di sudut mulutnya, ini misteri. Jika Anda memberi saya mayat kuno yang kuat, saya juga bisa membuat Yin Ming yang kuat. Setelah mengatakan itu, api suci muncul di mata Ye Chen, menghancurkan kutukan telapak tangannya. Hah! Di tengah-tengahnya, suara darah muntah terdengar. Jauh di sebuah istana bawah tanah yang dalam di mana saya tidak tahu berapa mil, seorang lelaki yang mengenakan jubah ungu memperlihatkan sepasang mata yang suram, pria yin dan sekarat yang dikirim ke 100.000 pegunungan diambil oleh orang-orang. Keluar, siapa yang menghancurkan kutukan itu? Petik 2. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Keesokan harinya, Ye Chen baru saja keluar dari dunia kecil ruang, dan cahaya putih berdiri di depannya dari surga, berubah menjadi sosok. Pandangan yang lebih dekat adalah Zhong Jiang. Ikuti aku. Zhong Jiang tidak mengatakan apa-apa, meraih telapak tangan Ye Chen dan jatuh ke dalam ketiadaan. Senior, apa yang begitu mendesak? Ye Chen, yang terancam oleh pandangan keseluruhan, menatap Zhong Jiang sejenak. Ren Huang baru saja mengirim pesan rahasia tadi malam. Zhong Xiao diserang oleh seseorang dan terluka parah. Orang kuat di aula haus darah menyerang Lingshan, Ren Huang. Ini adalah istana yang haus darah lagi. Setelah mendengar 3 kata ini, mata Ye Chen meledak menjadi mang dingin tanpa sadar. Kamu dan aku pergi dulu, Yan Huangqian akan datang nanti. Kata Zhong Jiang, membawa Ye Chen ke dalam susunan teleportasi. Para pendahulu tahu berapa banyak istana haus darah yang kuat mengepung orang, dan berapa banyak alam sok langit. 3 dewa, 3 hal. Ye Chen sedikit mengernyit ketika dia mendengar jumlah ini. Ye Chen tahu apa arti 3 alam langit semu. Meskipun Zhong Jiang kuat, setiap kali dia bergerak, Siu menjadi titik yang lebih rendah betapa sulitnya untuk membunuh ranah langit kuasi. Bahkan jika dia dapat membunuh ranah langit kuasi, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Teknik terlarang Xianlun saya dapat menghancurkan 1, tetapi 2 alam langit kuasi lainnya membutuhkan senior Zhong Jiang untuk menghadapinya. Ye Chen berpikir diam-diam, tapi jika demikian, senior Zhong Jiang Siu harus jatuh dengan tajam, mungkin saja untuk turun dari alam langit-langit ke surga ke-9 yang kosong. Petik 2, Istana Haus Darah. Kamu ada di mana-mana. Mata Ye Chen sangat dingin, tunggu aku, dan tunggu Lao Su melepaskan tangannya.
Aku pasti akan memukulmu sekali dan tidak akan menyakitimu. Anda para makhluk sialan tidak memiliki ingatan yang panjang. Teman kecil, jika aku tidak bisa kembali kali ini, aku harap kamu akan menjaga Yan Huang. Di samping, Zhong Jiang berkata dengan tiba-tiba. Chapter 511-512. Pendahulunya tidak boleh impulsif. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa. Dia bisa melihat tatapan tegas dari mata Zhong Jiang. Tampaknya dia telah memutuskan untuk mengakhiri dengan luhur. Zhong Jiang tidak berbicara lagi, Ye Chen bisa merasakan energi Zhong Jiang terbakar, dengan imbalan kecepatan yang lebih mengerikan. Dengan cara ini, keduanya keluar dari saluran ruang satu demi satu dan melangkah ke arah teleportasi satu demi satu. Lokasi Ren Huang tampaknya jauh dari Yan Huang, dan hampir membentang hampir 1 juta mil melintasi seluruh siling. Senior, akankah orang-orang Huang, Di Huang, dan Xuan Huang pergi membantu? Baru saja memasuki barisan teleportasi, Ye Chen dengan ragu memandang Zhong Jiang. Sulit untuk mengatakan, Zhong Jiang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejak Guru dan Zhong Yan menghilang satu demi satu, semua saudara dan saudari telah mengatur urusan mereka sendiri. Selama bertahun-tahun, mereka telah berubah, dan mereka kurang lebih telah dikaitkan dengan Aula Haus Darah. Hubungi, kali ini istana yang Haus Darah mengepung Huang, aku tidak mengharapkan mereka untuk membantu. Aku hanya ingin mereka tetap netral. Jika ada beberapa saudara dan saudari di antara pengepung yang kuat, itu adalah hal yang paling sulit untuk aku terima. Petik 2. Itu buatan manusia. Ye Chen mengerang. Jika ada beberapa kakak dan adik senior dari para senior tidak perlu memegang tangan mereka. Sentimen dari guru yang menyatu denganmu benar-benar terlalu murah. Petik 2. Ini luar biasa, aku mengerti. Zhong Jiang menghela nafas, jadi, jika aku tidak bisa kembali kali ini, Yan Huang akan mempercayakanmu. Berbicara, Zhong Jiang membawa Ye Chen keluar dari saluran luar angkasa. Saya tidak tahu kapan mereka datang ke kota kuno dengan susunan teleportasi. Namun, apa yang membuat mereka terlihat sangat jelek adalah susunan teleportasi kota kuno itu benar-benar hancur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya terbang ke kota kuno berikutnya lagi. Namun, situasinya seperti kota kuno pertama, dan susunan teleportasi juga dihancurkan. Dengan cara ini, keduanya terus terbang menuju kota-kota kuno, tetapi area teleportasi telah dihancurkan. Sial, kata Zhong Jiang dengan dingin. Apakah istana Haus Darah menelan Ren Huang dalam satu napas? Wajah Ye Chen jelek dan menakutkan. Tim teleportasi kota kuno dalam 100.000 mil dari Ren Huang telah dihancurkan. Sepertinya mereka sudah siap dan sudah menebak ketika Ren Huang meminta bantuan dari Yan Huang. Ia menghancurkan tim teleportasi terlebih dahulu dan sepenuhnya mengisolasi Ren Huang. Petik 2. Jaraknya 100.000 mil, bahkan jika kita tiba, aku takut Ren Huang sudah dihancurkan. Tangan tua Zhong Jiang berbunyi klik, dan di mata tua yang suram, untuk pertama kalinya, pembunuhan yang sangat kuat terjadi. Tidak mungkin, bertaruhlah. Ye Chen mengayunkan tangannya ke tas penyimpanan. Segera, Seng Wang terbang keluar dari tas penyimpanan, langsung ke langit, dan melihat dengan seksama, tetapi itu adalah tanda dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, Tai Yi orang yang nyata. Tai Yi Laur, saya harap token Anda sebagus yang Anda katakan. Ye Chen menanamkan energi yang mengembang ke token itu. Segera, token berdengung dan bergetar, dan dengan cepat menjadi besar, berhenti sampai selusin meter, meledak dengan dewa-dewa yang mengerikan dan bersinar di seluruh kota kuno. Pada awal Tai Yi Zhenren memberi Ye Chen token ini, dia mengatakan bahwa tokennya mungkin tidak berfungsi dengan baik di tempat lain, tetapi masih sangat berguna di siling. Ye Chen, yang tidak ada hubungannya, memegang saja dan mencoba sikap, berharap bahwa token orang asli Tai Yi tidak dapat diandalkan seperti dirinya. Mengapa kamu memiliki token Tai Yi? Zhong Jiang melirik token yang telah menjadi 10 kaki dalam ukuran, dan kemudian mengarahkan matanya pada tubuh Ye Chen. Masih ada kejutan di mata lamanya. Dia memberikannya padaku, mengatakan bahwa token ini mungkin bekerja dengan baik di siling. Tentu saja itu berhasil. Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam, dan emosinya sedikit bersemangat. Pada puncaknya, dia bahkan tidak bisa menatapku. Dia adalah penguasa kekuatan misterius di siling, identitasnya adalah yang kedua setelah Tuhan suci mereka. Kekuatan misterius ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, dan jika dia membantu, mungkin sudah terlambat. Petik 2. Aku tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang begitu besar. Setelah mendengarkan Zhong Jiang, Ye Chen menghela nafas. Apa itu? Ketika keduanya berbicara, orang-orang di seluruh kota kuno itu pada dasarnya memandang ke arah kehampaan dan melihat token bernilai 10 juta dolar. Pada saat ini, token itu lebih akurat sebagai gerbang raksasa. Sepertinya tanda. Tapi apakah token ini lebih besar? Benar saja, selalu ada pembicaraan, dan tak lama kemudian seorang pemuda bertopeng datang ke sisi mereka. Apakah itu tokenmu? Pria muda dengan topeng itu memandang Zhong Jiang dan Ye Chen dari atas ke bawah. Dao You, ini benar-benar tak berdaya. Aku akan menunggu untuk membuat langkah besar untuk menarik perhatianmu. Ye Chen mengangkat tangannya dan berkata, Tai Senior mengatakan bahwa dengan token ini, kamu bisa mendapatkan bantuan. Cincin Biok Xuancang. Ketika Ye Chen berbicara, pemuda di topeng itu menatap lurus ke arah cincin Biok Xuancang di jari Ye Chen.
Apakah kamu Tuan Yan dan Huang? Pemuda bertopeng itu menatap Ye Chen dengan dalam. Ye Chen mengangguk dan berkata, kami membutuhkan tim teleportasi, dan meminta Dao You untuk membantu, semakin cepat semakin baik. Aku punya token Tuhan, aku akan membantumu. Ikut denganku. Pemuda bertopeng mengembalikan matanya dari Ye Chen, dan berbalik ke satu sisi. Saat dia berbalik, dia tidak melupakannya. Sekilas tentang Zhong Jiang, ini benar-benar kuning. Zhong Jiang terus tergesa-gesa, tidak lupa melirik Ye Chen di sebelahnya, dan bergumam, tampaknya pria kecil ini ditakdirkan untuk menjadi berkat bagiku. Segera, pemuda bertopeng membawa mereka ke istana bawah tanah besar di pusat kota. Di mata, Zhong Jiang dan Ye Chen melihat altar besar dan arai teleportasi yang bersinar di altar. Kemana harus pergi? Ketika pemuda topeng itu menanamkan Ling Yuan ke dalam susunan teleportasi, dia memandang Ye Chen dan Zhong Jiang. Semakin dekat ke Ren Huang, semakin baik. Ren Huang, pria muda itu sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar dua kata ini. Apakah kamu akan menyelamatkan Ren Huang? Tao You tahu situasi Ren Huang sekarang. Ye Chen menatap pemuda topeng itu dengan terkejut. Sulit untuk mengetahui apakah kuil Haus Darah adalah pertempuran yang sangat besar. Kalau begitu kami tidak akan campur tangan, dan kami tidak akan membantumu menyelamatkan. Pemuda bertopeng itu sepertinya tahu apa yang akan dikatakan Ye Chen, dan secara langsung menyela kata-kata Ye Chen. Saya tidak akan meminjamkannya kepada Anda. Petik 2. Omong-omong, pemuda bertopeng itu melengkungkan tangannya, ini perintah dari atas. Aku hanya bisa mematuhi perintah itu. Aku juga berharap bahwa Yan Huang Seng Hai. Pahami, sesuaikan koordinatnya. Ye Chen tersenyum sedikit. Terima kasih atas pengertianmu. Pemuda bertopeng itu tidak menyeret, dan menggunakan jejak kekuatan spiritual untuk terus menggambarkan koordinat pada susunan teleportasi, dan itu sangat akurat. Ketika koordinat disesuaikan, Ye Chen dan Zhong Jiang masuk. Ketika keduanya hendak diteleportasi, Ye Chen tidak lupa untuk melihat topeng pemuda. Dao You, aku akan segera datang ke Dahuang Huang dengan bantuan tim teleportasi, tapi tolong tenang. Lupakan. Petik 2. Aku mencoba. Pemuda topeng itu mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih. Dengan Ye Chen tersenyum, dia dan Zhong Jiang menghilang ke dalam susunan teleportasi. Keduanya muncul kembali, dan langsung memasuki kekosongan. Secara diam-diam, keduanya saling memandang. Di sana awan-awan bergulung, langit pembunuh begitu tinggi, dan semua jenis dewa meledak ke udara. Dari kejauhan, mereka penuh dengan tokoh-tokoh setinggi langit, dan suara gemuruh berlanjut. Sekilas, terlihat bahwa tentara Balai Haus Darah membombardir pelindung Huang Lingshan. Untungnya, aku cepat. Pelindung Lingshan belum dilanggar. Melihat itu, Zhong Jiang menghela nafas lega. Senior, mari kita bicara tentang rencananya. Ye Chen memalingkan muka dari sana. Kamu punya ide, tapi itu tidak masalah. Istana Haus Darah sangat kuat. Bahkan jika Anda dan saya digabungkan, kebanyakan dari mereka akan terluka serius. Ye Chen berkata perlahan, menyentuh dagunya, rencanaku adalah menunda waktu sampai aku tiba di pasukan Huang dan Yan. Itu sama dengan milikku. Zhong Jiang mengernyitkan janggutnya dan mengerutkan kening. Bagaimana kita bisa masuk ke Gunung Ren Huangling? Kita perlu tahu bahwa Ren Huang dikelilingi oleh massa. Jika kamu mau masuk, kamu harus membuka simpul di dalamnya. Dunia, serahkan ini padaku. Ye Chen tersenyum, dan dicetak dengan satu tangan, sinar asap hijau keluar dari tubuh dan berubah menjadi Ye Chen yang lain. Satu gas, tiga bersih. Melihat debut Ye Chen Hua, mata Zhong Jiang sedikit berkedip, dan dia menatap Ye Chen dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Keraguan para senior akan dijawab oleh para junior ketika mereka dalam krisis. Tampaknya dia juga tahu keraguan Zhong Jiang, dan Ye Chen tersenyum sedikit. Sekarang yang ingin saya katakan adalah bahwa tahu saya akan menarik perhatian dari Istana Haus Darah, maka selanjutnya buat kontak dengan Huang, biarkan mereka dengan cepat membuka pelindung, lalu mari kita masuk, senior dan Anda Xiaozong bersama-sama untuk bertanggung jawab menjaga pelindung leluhur. Saya takut bahwa Istana Haus Darah akan berhasil dalam waktu singkat. Memecah pelindung di dalam akan memberiku waktu berharga untuk membunuh pasukan Yan Huang. Ketika pasukan Yan membunuhku, Istana Haus Darah yang pasti bisa membunuh akan dikalahkan. Sangat bagus, sulit bagimu. Hal-hal kecil. Boom, bang. Saat mereka berbicara, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Memalingkan muka, langit penuh dengan bayangan orang-orang, ada tambalan hitam di tanah, 9 formasi besar menyerang bermekaran dengan dewa-dewa iblis, mereka membombardir pelindung penjaga gunung. Dalam seperempat jam, pelindung akan terputus. Di atas kekosongan, ada 3 singgasana yang ditangguhkan. Di setiap singgasana, ada seorang lelaki tua dengan jubah darah, setan muda, dan seorang lelaki tua. Ketiga orang ini adalah pemimpin kuil Haus Darah untuk menyerang Huang, mereka semua adalah surga semu yang nyata. Pada saat ini, ketiganya mengawasi tidak jauh dengan penuh minat, dan pelindung yang sudah sangat tipis berada dalam bahaya dilanggar sepanjang waktu. Mari kita bicarakan dulu, debu merah dan salju tersisa untukku. Pemuda iblis itu bersandar pada tahta, bermain dengan penuh minat ular hijau kecil melilit pergelangan tangannya, matanya penuh dengan nafsu dan cahaya jahat. Sudah ratusan tahun, dan kamu masih seperti ini. Pria tua itu melirik pemuda yang menakutkan itu.
Salju debu merah terlihat seperti peri, cantik di dunia, jika kamu mengeluh mati di bawah selangkanganku, perasaan yang indah itu, istrimu tidak akan mengerti. Pria muda yang aneh itu keriting. Senyum yang kotor bahkan lebih baik. Aku tidak menghentikannya, tapi aku harus terlalu umum. Pria tua berjubah darah itu berkata dengan suara berat. Jadi, terima kasih. Pada saat ini, di istana bawah tanah di bawah Gunung Huangling. Hong Chengsui sedang duduk di tanah, dikelilingi oleh 4 pria tua. Pada saat ini, dia terus menanamkan kekuatan spiritual untuk Hong Chengsui, membantunya menekan Palankes belakang gerhana dan roh badai. Kondisinya sangat buruk, wajahnya pucat dan tidak berdarah, tubuhnya penuh dengan kemarahan dan darah, dan mulutnya terus berdarah. Meskipun ini adalah alam langit-langit, juga sulit untuk mencegah dampak gabungan erosi dan storm spirit dan erosi dan ditujukan pada tubuh, dan storm spirit dan ditujukan pada jiwa. Selain itu, lebih dari selusin pria tua juga serius dan serius. Bahkan jika itu untuk sementara waktu dapat menahan gigitan tulang dan kekerasan di dalam tubuh, untuk sementara waktu Tuhan tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk waktu yang singkat. Seorang lelaki berkulit putih berkata dengan suara, pelindung itu bisa bertahan tidak lebih dari 1/4 jam. Tanpa bala bantuan, prajuritku Huang mungkin akan musnah. Sangat melelahkan, bagaimana Istana Haus Darah memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Hah? Dalam debat itu, debu merah dan salju yang duduk di tanah kembali meludahkan darah, dan atmosfer yang dahsyat itu langsung pingsan hingga ekstrim. Tuan Suci, sekelompok pria tua berkumpul. Tuhan, tolong pesanlah. Aku tidak serakah untuk hidup atau mati. Orang-orang di aula memandang Hong Chengsui, tetapi sebelum mereka selesai berbicara, mereka dipukuli oleh serigala yang mengerikan melolong di luar. Rusak, sekelompok idiot di sana, apakah kamu bisa bertarung? Datanglah untuk menantang. Suara teriakan menjerit perhatian semua orang di istana. Semua orang mendongak, seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan luar melalui istana bawah tanah. Itu adalah sosok manusia, dan setiap dewa yang ganas itu jahat. Tepat di luar sosok manusia itu, seorang pemuda bertopeng berteriak-teriak seperti serigala, begitu banyak sehingga dia membombardir orang kuat istana berdarah kuat dari pesona Huang Lingshan. Menarik masa lalu. Siapa orang itu? Ini sangat berani. Ada banyak suara terkejut di istana. Ada topeng hantu di wajah itu, yang merupakan artefak pengorbanan khusus. Dacu adalah satu-satunya. Jika aku berharap itu baik, itu pasti Qin Yu, yang membuat banyak suara akhir-akhir ini. Qin Yu. Itu Qin Yu dalam daftar. Tidak diragukan lagi tentang dia. Seseorang mengerang. Kemarin, dia adalah protagonis dalam perang di dalam dan di luar gua. Banyak murid, tubuh asli Yin, dan tubuh roh misterius dikalahkan olehnya. Hentikan dia. Petik 2. Lalu apa yang harus dia lakukan di sini? Seseorang mengungkapkan keraguan dalam hatinya, dan dia benar-benar bingung. Itu adalah provokasi yang terang-terangan terhadap orang kuat di kuil Haus Darah. Dalam suara diskusi, Hong Chengsui juga menatap kekosongan, dan akhirnya mengarahkan matanya pada tubuh Taois Ye Chen. Hari-hari ini, mereka semua berwarna kuning, dan mereka memiliki terlalu banyak informasi tentang Qin Yu Ye Chen. Tanpa diduga, Qin Yu akan muncul di sini ketika Huang dalam kesulitan. Hong Chengsui tidak bisa mengetahuinya, tapi seberapa pintar dia secara alami menemukan bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Penampilan Qin Yu dan provokasi terang-terangan seperti itu akan memiliki periode misterius. Si Mei, tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari telinga Hong Chengsui, lebih tepatnya suara Song Jiang. Untuk beberapa alasan, ketika dia mendengar suara Song Jiang, Red Dust Snowton merasakan arus hangat mengalir di tubuhnya. Dengan cara yang sama, seseorang bersedia datang untuk membantu. Suara Song Jiang membuat hidungnya sakit. Dengarkan aku. Song Jiang sekali lagi berkata, bagian luar Qin Yu adalah seorang penolong yang membantuku menyelamatkan Ren Huang. Pada saat itu, dia akan menarik perhatian kuil Bloodthirsty. Kamu menguasai waktunya dan membuka pesona. Saya akan menunggu Anda untuk datang secara diam-diam, dan saya akan bertanggung jawab melindungi pesona gunung bersama dengan Anda untuk mendapatkan waktu untuk kedatangan pasukan saya. Saudaraku, di mana Anda? Mengetahui bahwa situasinya mendesak, Hong Chengsui tidak banyak bertanya pada Qin Yu. Tenggara, 30 kaki. Dipahami. Hong Chengsui diam-diam ingat, tatapannya dipadamkan lagi, dan ekspresinya cukup terkejut. Aku tidak pernah berpikir bahwa Qin Yu, yang membuat banyak suara akhir-akhir ini, akan menjadi penolong untuk menyelamatkan Ren Huang. Chapter 513-514. Kamu, tolong, keluarlah untukku. Ketika Hong Chengsui melihat, tubuh Taois Ye Chen masih berteriak-teriak, dan nama keluarga itu menunjuk ke seorang lelaki tua dengan jubah ungu kuil Bloodthirsty. Mencari kematian, orang tua dari Aula Haus Darah Surga kelima Istana Haus Darah sangat marah, dan membunuhnya di tempat. Boom, bang, pound, segera, perang terbuka seketika, tubuh Ye Chen sangat sengit. Segera setelah pertempuran, pria tua berjubah ungu kuil Bloodthirsty dicincang di atas kekosongan. Bunuh aku, lelaki yang haus darah, temukan kematian hari ini. Di tempat itu, 3 atau 5 sosok akan muncul, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, masing-masing dengan roh pembunuh, dan mereka semua adalah yang terkuat di langit ke-9 langit. Bang, bang, hah.
Pertempuran diperbarui, dan pemandangannya tidak biasa dan luas. Meskipun tubuh Ye Chen tidak dikalahkan, ia tidak akan terbunuh dalam waktu singkat. Pertempuran berlangsung dengan ayunan penuh. Apakah kamu benar-benar tak tahu malu? Bagaimana kalau diasingkan? 4 anjing gila, 1 lawan 1. Keparatnya lebih merupakan pengganggu daripada seorang pahlawan, sekelompok orang lain-lain, sekelompok idiot, sekelompok pelacur. Meskipun pertempuran itu sengit, omelan Ye Chen lebih keras dari pertempuran. Meskipun belatung ini adalah tubuh Tao, itu benar-benar mewarisi sifat Ye Chen yang tak tahu malu, bersumpah, dan memarahi umumnya tidak menyenangkan. Penghinaan ini jatuh di istana Gunung Huangling, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengejang. Para murid Dacu Feng Yunbang sangat kuat, tetapi kualitas mereka juga ceroboh. Memarahi adalah satu set lengkap, mulut bocah ini tidak murahan biasa. Apakah anak ini minum pil pistol, atau darah ayam? Secara visual, dia tidak datang untuk bertarung, tetapi untuk memarahi ibunya. Fakta telah membuktikan bahwa latihan Ye Chen memang sangat efektif. Tidak hanya orang-orang yang berwarna kuning, tetapi bahkan perhatian dari kuil Haus Darah yang kuat di luar telah tertarik ke masa lalu, sehingga mereka yang membombardir pesona Huang Lingshan juga memberikan tampilan yang suram. Pada saat ini, bahkan 3 alam langit semu dari kuil Haus Darah tidak bisa menahan untuk melihatnya. Jika aku tidak jahat, orang itu adalah Qin Yu. Pemuda iblis itu masih bermain dengan ular hijau kecil yang melilit pergelangan tangannya, memandang kehampaan dengan ekspresi tertarik. Itu benar-benar naga dan phoenix di antara orang-orang. Meskipun lelaki tua itu muram, ekspresinya masih disembunyikan. Tidak satu pun dari 4 surga dan 9 surga gagal membunuhnya di tempat. Huo Jun dikalahkan di tangannya. Tidak mengherankan. Petik 2. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Pria tua berjubah darah itu sedikit menyipitkan matanya berkedip dengan cahaya yang tidak pasti. Seperti semua orang tahu, selama dimarahi dan perang, pesona Huang Lingshan terdistorsi, dan 2 tokoh telah menyelinap masuk. Ketika mereka tiba di istana bawah tanah, orang-orang Huang Ren tampak bingung, kamu masuk. Ketika mereka melihat Ye Chen dengan topeng, mereka bahkan lebih bingung. Dia mengejutkan Ye Chen, dan kemudian berteriak pada Ye Huan, yang memarahi di luar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi tidak terlalu menarik. Zhong Jiang mengabaikan mata orang-orang yang terheran-heran ini, dan berjalan ke sisi Hong Chen Sui. Untung aku tidak datang terlambat, cedera saudari itu. Hong Chen Sui langsung memotong kata-kata Zhong Jiang. Dia memiliki mata yang indah dan memandang Ye Chen mengenakan topeng di depannya. 1 gas, 3 gas, yang di luar adalah Tao Anda. Senior benar-benar memiliki penglihatan yang baik. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh ujung hidungnya. Tapi gerakannya kecil, tapi Hong Chen Sui datang kepadanya dalam 1 langkah, meraih tangan kiri Ye Chen dan menatap cincin zamrud yang bersinar di jari Ye Chen. Bagaimana mungkin Suancang Jadering ada di sini untukmu? Hong Chen Sui tiba-tiba mendongak, menatap Ye Chen. Suancang Jadering. Setelah mendengar kata-kata Hong Chen Sui, semua orang tua yang hadir datang, sepasang mata tua menatap cincin giok yang dikenakan oleh jari telunjuk kiri Ye Chen. Peninggalan suci Yan Huang, bagaimana mungkin kamu? Hong Chen Sui Mei memandang Ye Chen dan bertanya lagi. Itu dia, itu cerita yang panjang, aku. Ye Chen hanya ingin berbicara, tetapi tidak terganggu oleh Zhong Jiang di samping. Ayo lakukan. Zhong Jiang berdeham dan menjelaskan, Suancang Jadering diserahkan kepadanya oleh Brother Zhong Yan, dan itu juga dikenali, jadi teman Qin Yu sekarang menjadi kuning ke-9 saya. 19 generasi Tuhan. Petik 2. Dia, Tuan Yan Huang. Setelah mendengarkan Zhong Jiang, sekelompok orang tua menatap Ye Chen dengan ekspresi heran. Ini aku, Ye Chen menyeringai. Hong Chen Sui Kiao sedikit mengernyit, melirik Suancang Jadering, dan melirik Ye Chen, tapi dia tidak berbicara. Yah, aku akan menjelaskan ini kepadamu secara rinci di masa depan. Zhong Jiang melambaikan tangannya, lalu memandang Hong Chen Sui, dan berkata, saudari, pelindung itu tidak bisa bertahan lebih dari 3 menit, kau dan aku akan mengendalikannya. Hong Chen Sui tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk dengan lembut. Setelah itu, keduanya berjalan menuju altar, dan kemudian menanamkan kekuatan spiritual di dalamnya. Altar ini adalah inti dari pelindung Ren Huang Husan. Semakin kuat orang yang bertanggung jawab atas pelindung, semakin kuat pelindung tersebut. Ini juga karena Hong Chen Sui yang memimpin sebelumnya, sehingga pelindung itu dibombardir di aula Haus Darah tidak pecah untuk waktu yang lama. Sekarang, dengan Zhong Jiang, mereka adalah 2 alam langit semu. Bisa dibayangkan bahwa pertahanan pelindung akan naik ke tingkat teror. Segera, pelindung gunung yang sangat tipis tiba-tiba mekar, dan pertahanannya langsung menebal lebih dari 10 kali lipat. Hah, 3 alam langit yang semu dari istana Haus Darah mengernyit, pelindungnya begitu kuat, sudahkah luka-luka Hong Chen pulih? Bagaimana mungkin? Wanita tua itu mengerang. Tulang eboni ditargetkan pada Gongfu, dan roh badai ditargetkan pada jiwa. Kedua eliksir adalah Wu Wen Lingdan. Bahkan jika itu adalah debu merah dan salju, sulit untuk mendukung. Itu aneh. Pria muda yang menakutkan itu mengerutkan kening, menatap pelindung gunung, pelindung itu begitu kuat, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Hong Chen Sui sendirian. Petik 2. Mungkinkah ada dunia kuasi langit kedua di dalam? Hah. Saat ketiganya berbicara, Ye Chen, yang tidak jauh, menyelesaikan misinya,
Tubuhnya meledak, tetapi sebelum dia menghilang, dia menarik istana yang haus darah ke langit, 9 surga, dan berjalan di jalan bersama. Apa yang kamu lakukan? Terus serang aku. Pria tua berjubah darah itu melirik ke sana dan minum tiba-tiba. Segera, orang kuat istana yang haus darah yang telah pulih dari Dewa Pengorbanan, sekali lagi bergabung untuk mendesak 9 kotak ajaib, mekar dalam kekuatan yang besar, dan membombardir pelindung leluhur lelaki itu di Gunung Huangling. Hanya saja kali ini, dengan bantuan Song Jiang, pelindung penjaga gunung menjadi tidak kuat secara umum, itu adalah 9 formasi menyerang dari istana haus darah, dan itu tidak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Istana Gunung Huangling, Song Jiang dan Hong Chen Sui terus menanamkan kekuatan spiritual ke altar. Di sini, sekelompok orang tua telah mengepung Ye Chen 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar, dan sepasang mata tua menatap Ye Chen dari atas ke bawah, seperti menonton monyet. Keke, Ye Chen menatap bulu angsa, dan dia terbatuk datar. Nah, senior, bisakah kamu berhenti menatap orang yang lebih muda seperti ini? Aku sedikit malu-malu. Nyali kecil, kata-kata Ye Chen membuat sekelompok orang tua mengedutkan bibir mereka. Apakah Anda pemalu? Ayo, jangan lupa apa yang terbaik dari Ren-Ren, itu kecerdasan. Anda membuat masalah di aula cabang keluarga Yuan di Changyuan di Gempa Utara, dan Anda berkeliaran di lebih dari 30 wilayah kosong, membantu keluarga Tianzong untuk melawan aula Haus Darah, bertarung di kuartet di luar kota kuno Dongyang, dan menjadi murid di Feng Yun lebih dari setengah memotong, menyapu musuh di luar gua. Hingga saat ini, musuh yang dapat memprovokasi Anda telah memprovokasi Anda satu persatu, yang satu adalah pemalu dan mampu. Masih ditatap oleh sekelompok orang tua, Ye Chen batuk lagi, menghela nafas lega pada Suan Changyu, dan kemudian menyeka dengan keras, sambil menyeka, tetapi juga berkata dengan nada yin dan yang, cincin ini benar tidak buruk. Petik 2. Begitu kata ini keluar, banyak orang tua langsung mengerti. Apa ini artinya Anda membicarakan sesuatu atas nama Yan Huang Shengsu? Anda hebat, Anda adalah Holy Lord Yan Huang. Hah? Selama pembicaraan, semburan darah dari debu merah dan salju di altar tidak jauh. Kondisinya sangat buruk, pipinya yang berdarah hanya menjadi pucat lagi, napasnya keras dan apatis, dan bahkan Shenhua di tubuhnya langsung redup. Melihat ini, sekelompok orang tua bergegas mendekat. Si Mei, telapak tangan Song Jiang telah dilakukan dan dimasukkan ke dalam tubuh debu merah. Itu tidak masalah. Hong Chen Sui dengan lembut menyeka darah di sudut mulutnya, tetapi setelah itu dihilangkan, darahnya keluar lagi, dan dia tidak bisa menghapusnya lagi, meninggalkan Song Jiang dengan wajah jelek. Berancing dan, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia melanjutkan, masih ada Ling Ling dan. Kamu bisa melihatnya, Hong Chen Sui melirik Ye Chen. Aku seorang alkemis, dan aku tahu itu agak hilang. Ye Chen batuk ringan. Apakah kamu seorang alkemis? Bukan hanya Hong Chen dan Sui, tetapi Song Jiang di sisi lain juga terkejut. Dia membawa Ye Chen kembali, tetapi dia tidak tahu Ye Chen memiliki tingkat identitas ini. Dibandingkan dengan Song Jiang, corak Hong Chen Sui juga lebih menggerakkan. Ren Huang dikenal sebagai penguasa jaringan intelijen Dacu, dan dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chen adalah seorang alkemis. Saat ini, penampilan semua orang terkagum-kagum kecuali lidahnya. Situasi membunuh Dewa Qin Yu, yang sangat berbakat sehingga ia masih seorang alkemis. Apakah keberuntungan ini begitu baik? Keke, dipandang oleh sekelompok orang, Ye Chen batuk lagi, dan kemudian memandang sekelompok orang tua, jika Anda dapat menghindarinya, para senior, saya ingin berbicara dengan Tuhan Anda tentang sesuatu yang pribadi. Ini, sekelompok orang tua memandang Hong Chen Sui berturut-turut. Ayo, Hong Chen Sui melambaikan tangannya dengan lembut. Kerumunan mengangguk dan berbalik, tetapi ketika mereka pergi, mereka semua menatap Ye Chen dengan sangat konsisten. Setelah orang banyak pergi, Hong Chen Sui memandang Ye Chen, Anda telah membuka orang-orang saya. Apakah ada rahasia untuk mengatakan kepada saya bahwa itu tidak akan berhasil? Bukan rahasia, aku hanya tidak ingin terlalu banyak orang tahu. Ye Chen tersenyum, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa saya dapat menyembuhkan cedera Anda, dan untuk menyembuhkan cedera Anda, saya harus membuka kartu hall saya. Bisakah kamu menyembuhkan luka guru dan saudari? Song Jiang memandang Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Itu adalah gerhana dan roh badai, yang keduanya adalah 5 garis. Kamu yakin bisa menyembuhkan lukaku? Hong Chen Sui juga memandang Ye Chen dengan tidak percaya. Percayalah padaku, duduk bersila dan serahkan sisanya padaku. Ye Chen tersenyum sedikit. Hong Chen Sui mengerutkan kening dan menatap Song Jiang, yang sedikit mengangguk. Melihat ini, Hong Chen Sui sedikit malu, dan duduk bersila di atas awan. Di sini, pikiran Ye Chen memanggil Shen Huo dan Tian Lei satu demi satu, masing-masing tergantung di telapak tangannya. Benar api, guntur. Segera, guncangan Hong Chen Sui dan Song Jiang terdengar di istana. Keduanya saling memandang, dan mereka tampaknya dapat menemukan sesuatu dari mata masing-masing. Untuk sekilas, Song Jiang dan Hong Chen Sui memandang Ye Chen, kamu bukan Qin Yu. Ya, aku bukan Qin Yu. Namaku Ye Chen. Ye Chen tidak menyembunyikannya, karena begitu nyala emas dan guntur langit hitam dikorbankan, identitas mereka terungkap. Murid, Anda tahu bahwa orang yang mengalahkan tubuh misterius di 3 sekte adalah sayalah yang merupakan tahta konvensi Dantou, dan sayalah yang dikelilingi oleh orang-orang.
Ini, kulit Zhong Jiang menjadi sangat indah. Dia membuka mulutnya dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Tidak heran kamu tahu teknik rahasia Yiking Sanxing di Dacu. Mungkin satu-satunya orang yang tahu teknik rahasia ini adalah tubuh Xuanling dan Ye Chen Han Yuezong. Tidak heran kamu memiliki nyala emas, jadi kamu adalah dan kudus. Petik 2. Informasi menunjukkan bahwa kamu seharusnya sudah mati. Hong Chen Sui Mei menatap Ye Chen sejenak. Hong Chen Sui tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen dan Seng, yang telah mengalahkan legenda Xuanling yang tidak terkalahkan di masa lalu, dan Qin Yu, yang sekarang terkenal, akan menjadi satu orang. Sangat konyol bahwa orang mereka, Huang, juga terperangkap dalam drum. Ya, kamu memang sudah mati. Kamu bahkan telah mencuri tubuhmu. Bagaimana kamu bertahan hidup? Zhong Jiang menatap Ye Chen dengan kebingungan, dan dia tidak bisa mengerti Ye Chen. Bagaimana cara bertahan hidup? Saya secara alami memiliki metode saya sendiri. Ye Chen hanya tersenyum pada keraguan keduanya. Berbicara, dia telah mendorong Xian Huo dan Tian Lei ke dalam debu merah dan salju. Berhenti menjaga hatiku, aku akan membantumu menyembuhkan. Meskipun ada keraguan ekstrim di hatinya, Hong Chen Sui memejamkan matanya sedikit. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam dan mengabdikan dirinya untuk dua kegunaan. Xian Huo bertanggung jawab untuk memperbaiki racun dan pemakan tulang di Hong Chen Sui, dan Tian Lei bertanggung jawab untuk menyembuhkan bekas luka yang ditinggalkan olehnya. Dengan cara ini, pendekatan dua sisi menggandakan rasa sakit. Itu adalah alam semi langit, dan rasa sakit salju debu merah muncul di pipi. Selain itu, melihat rasa sakit Hong Chen Sui, Zhong Jiang ingin maju untuk membantu, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Susi tahu bahwa Hong Chen Sui kesakitan, Ye Chen sengaja menemukan topik, dan tertawa, "Senior, kita akan bertarung berdampingan setelah beberapa saat. Lebih baik kau kembali ke Yan Huang setelah bertarung seperti ini." Setelah mendengar ini, Zhong Jiang tidak bisa membantu melihat Hong Chen Sui. Jika Hong Chen Sui setuju, itu akan menjadi yang terbaik. Aku bersyukur atas kesembuhanmu, aku berutang budi padamu untuk Hong Chen Sui. Hong Chen Sui perlahan membuka matanya dan berbisik seperti suara alami, "Yan Huang membantu Huang Huangku keluar dari tidur, dan Huang Huangku juga kekurangan Yan Huang. Itu adalah manusia, tetapi tidak mungkin bagi Ren Huang untuk bergabung ke Yan Huang." Petik 2. Benar-benar tidak mengatakan, karena topik Ye Chen telah menyimpang, rasa sakit di wajah Hong Chen telah banyak menghilang. Di sini, meskipun Ye Chen sedikit kecewa dengan tanggapannya terhadap Sui Chen Sui, dia terus berkata, "Apa yang dikhawatirkan para senior, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk bersama, atau untuk mengatakan bahwa kamu benar-benar kecewa dengan perasaan yang sama. Yan Huang tanpa guru bukan lagi Yan Huang." Hai, begitu kata ini keluar, Zhong Jiang menghela nafas diam-diam. Ye Chen sangat pintar, tentu saja, dia dapat mendengar bahwa simpul hati Hong Chen Sui masih bersama tuannya Hong Chen, jika tidak dia tidak akan begitu gigih selama bertahun-tahun, dan dia bahkan mengambil nama Hong Chen Sui. Penampilan senior, ini merindukan senior Hong Chen. Ye Chen tersenyum sedikit. Hong Chen Sui diam, dan tidak menjawab, tetapi matanya yang indah menjadi mempesona, dan raut pipinya agak sedih. Melihat ini, Ye Chen tidak berbicara lagi. Di istana, ada keheningan, dan hanya debu merah dan salju yang terkadang membuat gumaman yang menyakitkan. Boom, bang, di luar, aula haus darah masih membombardir pelindung penjaga gunung Ren Huang dengan panik. Untuk waktu yang lama, bahkan tiga surga semu telah menjadi tidak sabar, dan juga bergabung, karena semakin lama penundaan, semakin banyak variabel lebih banyak. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen di Istana Bumi menarik telapak tangannya. Dalam perawatan dua cabang Tian Lei Xian Huo, dan Phoenix yang memakan tulang di dalam tubuh debu merah telah disempurnakan. Hah, samar-samar, debu merah dan salju yang disembuhkan dari cedera meningkat dengan cepat, dan pemusnahan Shenhua telah menutupi tubuhnya lagi, dan bahkan rambutnya diwarnai dengan cahaya. Kembali ke puncak, debu merah dan salju memang memiliki tampilan yang tiada taranya, dan pakaiannya tidak berdebu, dan nyunyau seperti peri suci di surga. Terima kasih, Yan Huang Seng telah merawat luka-lukanya, rahmat ini tidak akan pernah dilupakan. Seperti debu dan salju merah, dia masih membungkuk pada Ye Chen, tetapi ekspresinya acuh tak acuh. Mungkin, hanya di hadapan tuannya, dia akan mengungkapkan keindahan duniawi. Keterikatan ini sudah sangat dalam di tulang. Tanpa orang itu, tidak akan ada senyum berwarna-warni. Yah, sekarang si Mei telah kembali ke puncaknya, itu akan mudah ditangani. Zhong Jiang merasa lega, kuil berdarah-darah. Hong Chen Sui melihat keluar, dan pembunuhan di mata Mei Mei tidak lagi bisa diatasi. Aku merasa bahwa pasukanku di Yan Huang semakin dekat. Ye Chen tersenyum dan berkata, kekuatan Ren Huang yang komprehensif, ditambah dengan Yan Huangku, menghancurkan orang-orang istana Haus Darah di luar, seharusnya tidak ada pertanyaan. Pria berjubah darah itu memberikannya kepadaku. Zhong Jiang menunjuk ke alam langit yang mengenakan jubah darah di luar Bloodlust Hall. Aku akan berurusan dengan si bungkuk tua itu. Gadis yang tersisa adalah milikku, Ye Chen menatap pemuda yang aneh itu. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya Zhong Jiang, tetapi bahkan Hong Chen Sui melirik Ye Chen, itu laki-laki. Setelah mendengar itu, Ye Chen tersenyum canggung, maaf, mataku tidak terlalu bagus, dan wajahku ditutupi dengan pemerah pipi.
Kupikir itu seorang gadis. Meskipun kekuatan bertarungmu tidak lemah, kamu masih terlalu jauh darinya. Hong Chengsui tidak menunjukkan sedikit senyum karena kelucuan Ye Chen, dan tidak mengharapkan Ye Chen untuk memilih pemuda iblis itu sebagai lawannya. Jika para senior mengatakan demikian, bisakah mereka bertaruh dengan para junior? Ye Chen Rao memandang Hong Chengsui dengan penuh minat. Apa yang bertaruh? Jika aku tidak bisa membunuhnya, Yan Huang adalah milik Ren Huang, tetapi jika junior itu beruntung menghancurkannya, Ren Huang bergabung dengan Yan Huang, senior, apakah itu bagus? Aku bertaruh untukmu, Hong Chengsui berbisik. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memedulikan Zhong Jiang, dengan jelas mengatakan kalimat berikut, untuk menghadapi wanita cantik seperti kakakmu, kamu harus menggunakan rutinitas. Zhong Jiang tersenyum dan diam-diam berkata bahwa saudara perempuan dan perempuannya ditakdirkan untuk ditanam di Ye Chen saat ini. Melihat Ye Chen dan Zhong Jiang mengerutkan kening, Hong Chengsui tampak sedikit berbeda, selalu merasa diadu. Para senior harus berbicara. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi seputih salju, lalu menoleh dan memandang pemuda iblis di luar kerajaan. Kali ini, bukan hanya debu merah dan salju, bahkan Zhong Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, tetapi juga ingin melihat bagaimana Ye Chen menghancurkan pemuda iblis. Tapi setelah melihat Ye Chen tersenyum, dia menutup mata kirinya sedikit. Mata peri, buka. Dengan cahaya film Ye Chen, mata kirinya Xian Lun Yan tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, riak tak terlihat menyebar di sekitar mata kirinya, dan bahkan ruang itu terdistorsi. 6 mata abadi. Melihat mata kiri Ye Chen, Hong Chengsui membuka mulutnya, menatap mata itu, matanya yang indah tiba-tiba menjadi kurus, karena tuannya juga memiliki mata yang demikian. Hanya murid anti langit. Chapter 515-516. Skylight, ketika debu merah dan salju mengejutkan dewa, Ye Chen memberikan kesembronoan lain, dan mata roda peri sudah mengarah ke monster muda di luar, dan jejak roda peri juga berputar. Saat berikutnya, mengejutkan Zhong Jiang dan Hong Chengsui terjadi, karena nyala api hitam menyulut tengkorak pemuda iblis, dan ketika nyala api hitam menyala, kepala pemuda iblis itu menghilang dengan cepat. Di luar, perubahan tiba-tiba, sehingga tampilan pemuda iblis tiba-tiba berubah. Ini, apa ini? Monster muda yang berteriak itu ngeri, mencoba memadamkan api, tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi? Lelaki tua berjubah darah dan lelaki tua itu juga tiba-tiba berubah warna dan menembak. Namun, tidak peduli metode rahasia apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat memadamkan api hitam di kepala pemuda iblis, mereka hanya bisa menyaksikan kepala pemuda iblis hancur dengan cepat. Ah, monster muda yang memegang kepalanya tidak sakit, tetapi deru kengerian terdengar di seluruh dunia. Raungannya membuat orang-orang di Bloodthirsty Palace datang untuk melihatnya, dan bahkan mereka yang membombardir pesona itu mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka melihat pemandangan aneh pada pemuda iblis, mereka tiba-tiba berubah. Api apa itu? Bukan hanya orang-orang di Bloodthirsty Hall, tetapi juga orang kuat yang menghubungkan orang-orang di dunia terkejut. Kepalanya diputuskan. Tangan siapapun melanggar hukum. Ah, selama diskusi, deru pemuda iblis berlanjut. Namun, setelah menghantam langit, akhir hidupnya berakhir, di bawah mata semua orang yang terkejut, seluruh tengkoraknya terbakar menjadi kehampaan, jatuh dari kehampaan, dan tubuhnya juga berada di bawah peradangan gelap dan berubah menjadi debu. Senior, dia sudah mati. Jangan biarkan kata-katanya pergi. Ye Chen tersenyum pada salju debu merah di istana. Hong Chengsui tidak memiliki kata-kata, tetapi dia menatap Ye Chen dengan ekspresi terkejut. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki hukum terlarang yang mendominasi? Di satu sisi, Zhong Jiang juga penuh dengan ngeri. Jika Ye Chen memberinya gambar langit, dia mungkin akan mati di tempat. Ayo pergi. Ketika keduanya terkejut, Ye Chen menginjak Xing He, menggantung kepalanya di atas kepalanya, dan membunuhnya dengan pedang naga di tangannya. Darahnya begitu berat sehingga Yuan sejatinya sangat megah, ditutupi dengan cahaya kemasan, dan dalam kekosongan. Terlihat sangat mempesona. 8 potongan liar. Pada saat Zhong Jiang dan Hong Chengsui menyaksikannya, Ye Chen menyapu kekosongan dengan pisau menusuk, dan pria haus darah yang masih ngeri itu terkena kejutan, dan orang-orang jatuh ke dalam kehampaan, banyak dari mereka yang kosong. Ranah yang kuat. Mengapa dia hidup? Melihat pertunjukan kekuatan Ye Chen yang luar biasa, satu-satunya yang tersisa dari para tetua jubah dan boneka jubah celestial surgawi, dan orang-orang kuil yang haus darah di seluruh langit terkejut. Dia, bukankah dia terbunuh sebelumnya? Murid Huang, yang berada di pesona, juga penuh kejutan. 8 potongan liar. Di antara kesalahan semua orang, Ye Chen yang kokoh sekali lagi menggerakkan Dragon Blade. Hah, ada saat darah kosong. Memang, seperti yang dipikirkan Ye Chen, pedang naga memang sombong. Dengan kekuatan 8 selas mati, kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan dunia bawah dipotong setengah di tempat, apalagi alam spiritual itu. Cari mati. Pria tua berjubah darah itu segera membunuhnya, menutupi tangannya dengan Yetian. Lawanmu adalah aku. Sebelum tangan besar itu benar-benar jatuh, Zhong Jiang bergegas keluar dari pesona, menghancurkan tangan besar yang menutupi langit, memutar telapak tangannya, dan menggoda pria tua itu dengan jubah darah. Keluarlah, Zhong Jiang. Lelaki tua itu sepertinya mengenali Zhong Yan. Kamu dalam keadaan kuning. Jadi,
Kamu di sini hari ini, kamu tidak perlu kembali. Suara dingin terdengar keras sepanjang malam, dan debu merah dan salju keluar, mekar seperti seorang dewi. Kamu, melihat kekuatan luar biasa Hong Chen dan Sue, pria tua itu mengubah pandangannya lagi, apakah kamu tidak terluka? Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Hong Cheng Sue mendengus, melangkah keluar, menyilangkan ratusan kaki, dan membunuh orang tua yang berada di sebelahnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengangkat tangannya adalah sebuah telapak tangan. Lelaki tua itu, yang masih kaget, buru-buru membela diri, tetapi dia muntah darah dan didukung oleh Hong Chen Sue. Bunuh. Zhong Jiang minum dengan dingin, dan langsung menemui lelaki tua berjubah darah yang ditabraknya. Orang tua dalam jubah darah masih kaget, dan berhadapan muka dengan Zhong Yan. Bunuh. Hong Cheng Sue sangat kuat sehingga dia sekali lagi membunuh orang tua itu. Bunuh. Ye Chen melemparkan pedangnya, dan itu adalah genangan darah. Bunuh. Melihat dimulainya perang, dipesona Huang Lingshan, baik murid-murid Huang Ren dan para tua-tua Huang bergegas keluar. Setelah dipagari begitu lama, mereka telah lama dirugikan, meninggalkan mereka penuh dengan kemarahan dan perang. Bunuh. Ruang itu rusak, dan pasukan Yan Huang bergegas ke tanah, baik terbang di atas pedang, atau terbang di awan, atau mengendarai kereta, atau duduk di atas binatang buas. Itu sangat kuat dan membunuh. Saudaraku, kita di sini. Yan Huang Qiang berteriak, dan suaranya mengguncang dunia. Ayo bertarung berdampingan. Darah Ren Huang dan Yan Huang mendidih, dan banyak orang tua sudah menangis. Selama bertahun-tahun, Yan Huang telah hancur berantakan, dan mantan rekannya telah berbalik melawan satu sama lain. Sekarang, sebagai musuh asing, mereka bertempur lagi. Terlalu banyak bergerak, Yan Huang terjaga dalam tidur nyenyak. Boom, bang, hah. Perang akan segera dimulai. Serangan balik, Agung. Saya pikir itu akan menjadi pesta darah. Perubahan yang beruntun menyebabkan orang yang haus darah terperanjat dan dikalahkan. Akibatnya, banyak orang kewalahan oleh pasukan orang Huang dan Yan Huang sebelum menunggu pengorbanan arwah. Hah, ini adalah pertarungan biksu eksklusif. Kehidupan manusia seperti mustar. Bayangan pribadi mencurahkan darah ke dalam kehampaan, tetapi bayangan pribadi lainnya membunuh langit, darah menodai langit, dan tulang menumpuk di bumi, yang sangat tragis. Di antara kerumunan, Ye Chen adalah binatang buas dan galaksi dengan berjalan kaki, yang menenggelamkan sosok pribadi, Luo Sending besar dengan kepala digantung, memusnahkan setiap biarawan, pedang naga di tangannya, dan memanen kehidupan yang hidup. Cara membunuh ini, di belakangnya adalah jalan beraspal dengan darah dan tulang, dia seperti pisau tajam, langsung masuk ke jantung musuh. Ya, suara teriakan dan teriakan tak ada habisnya, dan lingua kecil juga menunjukkan kekuatan besar. Sosok mungilnya sebesar kepalan tangan, dan yang terbang disebut cepat, seperti pita. Lagi pula, wayang ini bukan inferior biasa, tidak berhadapan langsung dengan orang lain, jadi ini bisnis yang ceroboh, seperti menjalankan saudara laki-laki kedua di bawah selangkangan tinju. Jangan merasa masam, jangan mengurus perkelahian, kumpulkan bayinya. Ye Chen bergegas ke depan, menebas istana yang haus darah, dan kemudian dengan cepat menutup tas penyimpanan pria itu ke lengan bajunya. Memahami? Hei, Xiao Lingua tidak punya waktu luang, cukup mengikuti Ye Chen, tetapi ketika Ye Chen menghancurkan orang kuat, dia akan bergegas pertama kali, tidak peduli apa itu, terlepas dari keinginannya bangkit. Di depan, Ye Chen menebas dunia bawah kosong di kuil haus darah, dan kemudian langsung menuju ke dunia bawah tanah kosong di kuil haus darah dan membunuh yang kuat. Di mana-mana yang saya lewati adalah genangan darah. Pertempuran itu sangat sengit, dan seluruh langit dan bumi berwarna merah darah. Bahkan udara yang terbang di udara adalah kabut darah, darah asli mengalir ke sungai dan tulang-tulangnya menjadi gunung. Melihat seluruh situasi, aula haus darah benar-benar jatuh ke angin. Dongfang Horizon, pria tua berjubah darah itu hampir dipukuli oleh darah Zhong Jiang, tanpa ada upaya untuk berdiri. Dalam kekosongan barat, Hong Chen dan Snow juga sangat kuat. Magam favorit Hong Chen adalah sesederhana berbicara tentang kekuatan. Setiap kali dia menembak, dia adalah master tabu yang kuat, yang menodai darah orang tua itu. Di malam selatan, orang kuat dari kuning dan kuning, menekan setengah dari aula haus darah ke kekosongan itu, adalah tren yang menghancurkan. Langit utara, orang-orang kuning-kuning, mengalahkan sisa aula haus darah yang tersisa untuk mengalahkan tentara, tanpa kekuatan untuk membalikkan. Boom, pound, tuang sial. Di dunia, selain berteriak dan membunuh, ini adalah suaranya. Ini adalah pertempuran tanpa ketegangan. Sejak awal, istana haus darah telah jatuh ke dalam doldrum. Setelah beberapa pertempuran berdarah, tidak ada ruang untuk berdiri. Satu persatu, yang kuat meledak menjadi darah, yang sangat tragis. Malam berangsur-angsur menjadi gelap, dan dunia ditutupi dengan lapisan kerudung berwarna darah. Ye Chen menembak lagi, dan sebuah pukulan menghantam dunia bawah kosong yang kosong dari istana Bloodlust. Dia juga berlumuran darah, dan darah memiliki istana haus darah dan miliknya sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia bergulat dengan Kaisar Sembilan Surga yang kuat dan sangat menderita, tetapi untungnya, dia adalah pemenangnya. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa orang kuat di aula haus darah telah terbunuh dan terluka, dan Ye Chen langsung pergi ke Zhong Jiang untuk membunuhnya.
Kamu pergi. Aku tidak akan pergi, desak Xiao Linghua, melihat bahwa orang tua dalam jubah darah adalah surga semu, dan tidak akan berani untuk berpartisipasi. Jika ini adalah anak yang lalai, itu akan berubah menjadi abu di tempat, dia tapi tidak seperti binatang milik Ye Chen, dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Berkonsentrasilah untuk menerima bayi itu, Ye Chen menjawab dengan santai, seperti Mang yang suci, sangat cepat. Tujuannya jelas, ini adalah tubuh fisik dari lelaki tua dalam jubah darah, yang merupakan alam semi langit. Jika itu memberikan kekuatan kutukan, tetapi itu adalah seorang pria sekarat yang benar-benar mengerikan. Boom, hah. Ketika Ye Chen bergegas ke ruang untuk membunuhnya, pria tua berjubah darah telah dihancurkan ke dalam kehampaan oleh telapak tangan Song Jiang, menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Segera, lelaki tua berjubah darah yang keluar dari selendang berjalan keluar dari kerikil, wajahnya berkabut, matanya penuh kerongkongan, dan bentuknya berdarah, seperti hantu. Song Jiang, kamu memaksaku. Pria tua berjubah darah itu meraung, menunjuk alisnya. Segera, noda darah berubah menjadi alisnya, spermatozoonnya terbakar, dan momentumnya naik sepanjang jalan untuk mengejar ketinggalan dengan Song Jiang. Tampaknya dia telah menggunakan beberapa metode rahasia yang kuat sebagai ganti kekuatan tempur yang kuat. Hah, saat dia mengumpulkan ki yang kohesif, hanya pedang berwarna merah yang ditikam keluar dari ruang. Su terlalu fokus untuk menghadapi Song Jiang, lelaki tua berjubah darah itu rupanya tidak mengharapkan seseorang untuk menyerangnya pada saat ini. Jarak yang begitu pendek, kisah yang begitu sengit, dan tembakan yang begitu tiba-tiba. Rao tidak dapat merespon. Anda tahu, perintah yang dia gunakan belum sepenuhnya dilakukan. Hah, menggabungkan banyak faktor, pria tua dalam jubah darah direkrut di tempat, seluruh kepala ditembus oleh Ye Chen dengan satu pedang, dan pikiran dan jiwanya runtuh pada saat yang sama. Kisah nyata yang hebat, Rao adalah orang yang Song Jiang tidak pernah pikirkan. Kekuatan kuasi yang perkasa mungkin terbunuh oleh pedang Ye Chen. Mungkin lelaki tua berjubah darah tidak bisa mempercayainya ketika dia meninggal, dia begitu konyol sehingga dia dibunuh oleh dunia spiritual. Adegan seperti itu sangat mengejutkan. Para pembunuh Huang Qiang dan Yan Huang Qiang juga melihat adegan seperti itu dengan tidak percaya. Sebuah dunia sok langit, hanya, apakah itu terbunuh? Orang-orang kuat Ren Huang masing-masing membuka mulut mereka. Mendengus. Orang-orang kuat Yan Huang juga menelan seteguk air liur, Tuhan, digantung juga. Hong Cheng Sui muncul di udara, dan ketika dia melihat pemandangan ini, matanya yang indah penuh keheranan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dua alam langit sok telah terbunuh dalam sehari. Rekormu telah menyegarkan mata guru rekam. Petik 2. Hah. Di tanah, Ye Chen menyemburkan darah, tidur siang di tempat, dan hampir jatuh. Di bawah kakinya ada mayat lelaki tua berjubah darah itu. Yang bisa dilihat samar-samar adalah mata lelaki tua berjubah darah itu dengan tampang yang tak bisa dipercaya. Dan ya, dia mati benar-benar dianiaya. Senior, bisakah kamu memberiku tubuhnya? Ye Chen menyeringai ketika melihat Song Jiang mendekat. Dia membunuhmu, dan terserah padamu. Song Jiang tertawa bahagia, dan melihat bakat dan kekuatan tempur Ye Chen. Sebagai generasi tua dari Yan Huang, dia juga sangat lega, karena dia sudah melihat Yan Huang bersatu. Saya berharap. Terima kasih para senior. Ye Chen menyeringai, mengambil mayat lelaki tua berjubah darah, dan memutuskan untuk mencari waktu untuk memperbaikinya menjadi sekarat yin. Tuhan itu perkasa. Aku tidak tahu siapa yang mendesah. Tuhan itu perkasa. Tuhan itu perkasa. Whistler pertama berbunyi, menyebabkan reaksi berantai. Sejak saat itu, suara itu secara bertahap membentuk gelombang. Tidak hanya orang-orang kuning, tetapi juga orang-orang yang kuat, tetapi juga suara siulan. Tuhan itu perkasa. Tuhan itu perkasa. Suara seperti itu bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Apa yang orang inginkan adalah yang diinginkan semua orang. Dalam pertempuran ini, rekor Ye Chen menaklukkan semua orang, dan dia memainkan nama yang luar biasa dari Lord Yan Huang. Melihat ini, Song Jiang sekali lagi menunjukkan senyum lega. Tidak jauh dari sana, ada senyum di pipi Hong Chen yang acuh tak acuh. Setelah perang, orang-orang Ren Huang dan Yan Huang dengan cepat membersihkan medan perang. Pada malam hari, Gunung Huangling menyala terang, Shenhua bersinar, dan aroma anggur meresap ke seluruh Lingshan. Jangan kembali tanpa mabuk. Orang-orang Ren Huang dan Yan Huang berkumpul bersama, menceritakan masa lalu. Adegannya ramai, tetapi suasananya rumit. Pada titik ini, masih ada orang yang dapat memisahkan kuning dan kuning. Minum dan berbicara, sudah ada orang tua yang tidak bisa menahan tangis, aku ingin pulang. Begitu kata ini keluar, terlalu banyak hidup orang yang masam. Mungkin murid muda Yan Huang dan Ren Huang tidak mengerti perasaan generasi yang lebih tua. Mereka dulu adalah saudara yang baik yang mau mempercayakan punggung mereka satu sama lain. Sekarang, bertarung berdampingan lagi, suasana hati mereka bisa dibayangkan. Melihat orang-orang tua yang penuh dengan air mata, Ye Chen, yang minum dengan tenang sambil memegang kendi, berkata dengan tiba-tiba, Senior Zhong Xiao, yang juga sama dengan Yan Huang, mengapa Anda membaginya menjadi dua? Di dunia, Anda pasti tidak ingin melihat Yan Huang yang terfragmentasi hari ini. Petik 2. Selain itu, Hong Chen Sui mengerutkan bibirnya, dan senyum langka muncul, ayo pulang. Malam itu, Ren Huang mengambil bentuk dan mengambil semua barang-barang berharga.
Bahkan arai hukum diambil, diikuti oleh Yan Huang, menuju sisi yang perkasa. Ren Huang, pulanglah. Setelah hari ini, tidak ada yang akan menjadi kuning, hanya Yan Huang. Apa? Ketika berita tentang kehancuran tentara Haus Darah diteruskan kembali ke Istana Haus Darah, guru Istana Haus Darah tiba-tiba berdiri, sebuah meja dan kursi berjejer di sebelahnya, bagaimana mungkin? Petik 2. Di bawah, seorang lelaki tua berpakaian hitam gemetaran di tanah, gemetaran, dan Wenwonwo berkata, ini Yan Huang, dan mereka telah bergandengan tangan dengan Ren Huang. Tidak mungkin, arai teleportasi 100.000 mil Ren Huang Fang telah hancur. Apakah Yan Huang terbang? Ya, mereka dibantu oleh keluarga kerajaan Dacu. Keluarga kerajaan Dacu, darah kuil Haus Darah mengajarkan kemarahan, dan matanya membunuh tanpa batas. Oke, sangat bagus, ini sangat baik untukmu. Aku sangat marah denganmu, siap menanggung kemarahan Istana Bloodlust. Petik 2. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.